Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudaraku kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji ajaran agama kita, dan di kesempatan yang sangat mulia ini insyaallah kita akan mengangkat tema yang berkaitan dengan iman dapat memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan iman Islam sebagai cahaya dalam hati kita. Dengan iman Islam itu insyaallah akan menjadi penuntun mengantarkan kita untuk melakukan amal-amal soleh. Dan iman Islam itu insyaallah adalah sebab utama yang akan menyelamatkan kita kelak di akhirat nanti. Dan perlu kita pahami secara bersama bahwa sesungguhnya tanpa iman dan Islam yang ada pada diri kita, maka amal soleh yang kita kerjakan sebesar apapun pasti tidak akan ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ada iman Islam pada diri kita, maka sedikit pun amal kebaikan yang kita kerjakan tentu itu akan menjadi pintu bagi diri kita sebagai amal kita yang Allah tetapkan untuk membuka pintu surga pada diri kita. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-25, Allah memberikan ketegasan kepada diri kita dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wahum fiha khalidun. Dan sampaikan kabar gembira, kata Allah, kepada orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, memiliki keislaman pada diri mereka, dan mereka selalu senantiasa melakukan amal-amal saleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Bahkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 57, Allah menegaskan kepada kita dalam firman-Nya, walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Dan orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, lantas mereka mengerjakan amal-amal saleh, akan kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Mereka memperoleh pasangan yang suci. Kami masukkan mereka dalam tempat yang teduh lagi menyenangkan. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita melalui hadis riwayat Muslim, hadis ke-93, qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu habbatin min khazdalin min imani kharaja minan nar. Barang siapa di antara kita yang selalu senantiasa mempertahankan kalimat la ilaha illallah, sedang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari keimanan yang dia miliki, maka ia akan dikeluarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor hadis 25 dan hadis riwayat Muslim nomor hadis ke-22,
Disampaikan kepada kita an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah ila nafsun muslimatun." Tidak akan pernah masuk surga kecuali jiwa yang selalu senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, iman adalah merupakan cahaya yang Allah letakkan dalam hati seseorang hamba. Maka dengan cahaya itulah ia dapat menjalani bahkan melihat jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, iman yang benar adalah melahirkan amal yang saleh, dan amal yang saleh itu menjadi tiket bagi pelakunya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, sesungguhnya iman yang jujur menuntun pelakunya untuk sabar, taat dan ridho. Itulah bekal yang akan mengantarkan dirinya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedang Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, surga hanya diraih dengan iman, dan iman tidak sah tanpa amal saleh. Keduanya seperti pohon dan buah. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Sebuah kisah berkaitan dengan iman dan surga datang yang menyampaikan kepada diri kita kisah seorang lelaki pembunuh 99 orang yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian dia bertobat dengan sungguh-sungguh, lalu ia meninggal di jalan menuju negeri orang-orang saleh. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengampuninya karena iman dan taubatnya. Kemudian memerintahkan malaikatnya untuk memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, 7 keutamaan iman yang mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Yang pertama, menjadi syarat utama memasukkan kita ke dalam surga. Yang kedua, menyelamatkan diri kita dari kekekalan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendatangkan ridho dan rahmat Allah. Yang keempat, melahirkan amal saleh dan mengangkat derajat kita. Yang kelima, membuat hati kita jadi tentram dan lapang. Yang keenam, menjadi sebab dicintai Allah dan para malaikatnya. Yang ketujuh, menjadi kunci masuknya kita ke dalam surga yang kekal. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka perlu kita sadarkan diri kita, sesungguhnya iman itu adalah merupakan kunci utama yang mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa iman kepada Allah, segala amal yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Sehingga mari kita jaga iman kita dengan ilmu, dengan amal, dan dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita hingga wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam kondisi kita terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga inspirasi pagi ini memberikan manfaat kepada kita semua. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.